warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi-ta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadil ummati ila 'alal maqamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi alladziina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Yang memuliakan dan menghormati para jamaah musalla at-taufiq rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun batin, nikmat ijab maupun imdad, nikmat panjang umur dan juga nikmat sehat wal afiyat. Dan juga nikmat diberikan kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir ke tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan dengan berhadirnya kita di tempat ini menjadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Wa aqimus sholata tarafayn nahar. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang. Ayat qudwatan wa 'ashiyatan, pada waktu pagi dan sore. Wasubuhu bil qudwati, maka subuh itu termasuk salat nang di pagi hari. Artinya kadalawas sebelum pagi itu adalah salat subuh. Wa dhuhru wal 'ashru fil 'ashiyyati, dan adapun zuhur dan asar ini masuk waktu salat sore. Wa zulafan minal lail, dan pada bahagian permulaan malam. Aisa'atin min qaribatin minan nahar, beberapa saat daripada malam yang dekat dengan siang. Artinya hanya habis siang masuk malam. Wa hiya al-maghribu wal 'isya'u, yaitu salat maghrib dan salat isya. Nah, jadi yang dimaksud aqimus shalat tarafin nahar wa zulafan minal lail ini sudah mencakup salat 5 waktu. Jadi dalam Al-Qur'an jelas Allah menyatakan tentang perintah salat 5 waktu. Karena ada beberapa waktu yang lalu orang berkomentar bahwasanya dalam Al-Qur'an itu ada perintah salat 5 waktu. Iya, nang dibacanya ayat aja nang ditafsirkan, lawan otak juga nang dibaca tafsir, maka tertamu bahwa Allah itu memang memerintahkan kita sebagai umat Islam dalam sehari sholat 5 kali. Tapi tafsirnya nang dibaca, kalau terjemah dibaca lalu diakal-akali. Nah, ini bahayanya orang kada bisa baca tafsir. Kalau medahkan pada di Quran itu sembahyang 5 waktu ya. Nah, ada 2 waktu aja ya. Nah, ada paham. Nah, kalau misalnya Nabi Dunalah, kita dalam kejadian ini para bulan Mi'raj sudah, malam Rabu masuk bulan Mi'raj sudah. Rabu masuk. Itu dalam perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai Nabi di Masjidil Haram kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi itu 5 kali sembahyang. Yang pertama Nabi sholat di Thaifah atau Madinah. Kemudian Nabi yang kedua sholatnya di
Madian ada syajarati Musa, para pohon Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa bersandar di situ. Yang ketiga Nabi sholatnya di Tur Sina. Yang keempat di Baitul Amin atau Bethlehem. Yang kelima di Baitul Maqdis. Ini isyarat bahwasanya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menandakan Nabi sembahyang 5 kali, bahwa Allah akan mewajibkan umat Islam sembahyang dalam sehari 5 kali. Dan sembahyang kita itu kadang boleh dikurang-kurangi. Kalau misalnya sembahyangnya cuma 4 waktu, boleh kan? Ada boleh. Artinya kalau di zuhur asar yang makanya waktu bisa, tapi subuh kalau sembahyang kayak apa? Ada bisa. Kita umat Islam wajib sembahyang 5 waktu. Bahkan anak kita asalkan ini yang sudah berumur 7 tahun itu wajib disuruh sembahyang 5 kali sehari. Biar berdosa bila kita kada menyuruh anak kita yang umur 7 tahun sembahyang 5 kali dalam sehari. Ini kan wajib sembahyang 5 kali belum, karena belum balik. Tapi kita sebagai orang tua wajib menyuruh. Kenapa? Karena Nabi yang menyuruh, perintahkanlah anakmu ketika umur 7 tahun untuk sholat dan pukullah ketika berumur 10 tahun. Tapi kada mungkin sampai terpukul. Kenapa? Karena menyuruhnya berarti 3 tahun. Bayangkan 3 tahun tuh kalau boleh mukul, tidak sudah 3 tahun ya mukul, dan kada bakal terpukul. Kenapa? Orang kalau menyuruh anak 5 kali sehari dalam waktu 3 tahun, kada mungkin anak tuh boleh sembahyang. Mudah-mudahan kita punya sembahyang bersama. Makanya bila anak sembahyang itu minimal kita sesudah Anas itu jangan tertinggal. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu kan apa dibaca? Supaya anak kita penyembah yang berataan. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan dzurriyyatku termasuk orang yang mendirikan salat dan terimalah doa kami. Nah jadi kita berataan itu anak sembahyang loh. Dia baca istighfar, baca Anas, hanya baca itu. Apa kalau berataan? Apa ada? Mahal. Anggap aja itu anakku menyembahyang, insya Allah tujuan tuh, insya Allah. Nah, dan itu menutupi kekurangan kita dalam sembahyang yang kita baca. Nah, di samping doa, maka istighfar kita dan juga bacaan di doa kita tadi, faedahnya itu banyak gitu lah. Nah jadi sembahyang waktu itu ada dalam Al-Quran. Kalau di hadis banyak aja kan, dalam hadis banyak benar. Man hafadha ala salawatil khamsi, jadi barang siapa memelihara salat 5 waktu, ada kan Nabi mengatakan. Nah, jadi 5 waktu dalam hadis banyak di Quran. Memang secara gambarnya kan ada, tapi dalam tafsirnya memahami ayat Quran tersebut ada memang perintah sholat 5 waktu. Pada mungkin hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Nah kebanyakan manusia ini kalau paham Al-Quran, makanya orang pun biar kan boleh menafsirkan Al-Quran kecuali menguasai 15 bab ilmu. Masuk ilmu sharaf, ilmu nahwu atau ilmu lughah, ilmu badi, ilmu bayan, kemudian ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu usul fikih, usul tafsir, usul hadis, usul tafsir dan usul fikih, usul hadis, usul tafsir menguasai kan. Pokoknya totalnya jumlahnya 15 ilmu. Pada gampangan hanya kalau nafsirkan seorang, namun membaca terjemah. Kalau nafsirkan seorang udah boleh. Dikarenakan seorang udah boleh. Pokoknya baca ayatnya. Wankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan yang kamu sukai dengan Nabi 2, 3, 4. 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Berarti boleh 9 ya. Ada larang lah. Lamintaran kita mau hamil seorang ngarannya, memahami seorang. Kalau kan baca tafsirnya di akal-akalinya. Nah, lalu ada akan pilih 9 itu halal, para kawan kampung jadinya ada tuh. Nah, makanya tafsirnya kita baca supaya jangan sampai salah, jangan menafsirkan lawan otak seorang. Orang tafsirkan awal otak seorang bisa sesat, dan kebanyakan memang sesat. Misalnya, aqimus sholat dari dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti kalau untuk sholatnya untuk mengingat Allah, kalau sudah ingat bahasa sholat jangan kepintaran kalau enggak. Nah, jadinya akal seorang main, akhirnya harus sembahyang. Yang penting bahasa Jawanya ingat apa tuh? Eleng. Yang penting elengnya ya bang sudah.
Wis lele, wis sudah. Wis angin. Eleng itu aja cukup ya. Nanti contoh siapa? Seandainya eleng cukup aja, Nabi kan sembahyang. Tapi contohnya apa? Nabi malah bangkak. Berarti sini sampai sembahyang, sampai bangkak sini sembahyang. Memang kita kalau sembahyang siapa dituruti? Makanya mohon maaf mengaji tafsir itu jangan tarjamah. Bila tarjamah baik dosa ngaji. Bila ngaji tarjamah, boleh kita memahami mengetahui arti tafsir itu, arti terjemah bukan tafsir, mengatur terjemahnya itu dengan melihat surat apa tulisan Latinnya itu. Nah, tapi jangan menafsirkan seorang bila ada paham bertakon. Jangan mengakal-akali seorang itu kan, karena bahaya. Innal hasanati sesungguhnya perbuatan baik sholawatul khamsi seumpamanya sholat 5 waktu. Perbuatan baik banyak kan, tapi seumpamanya contohnya di sini dipadahkan seperti sholat 5 waktu. Ujar Allah Ta'ala sesungguhnya perbuatan baik contohnya seperti sholat 5 waktu yudhibna sayyi'at dapat menghapuskan perbuatan buruk ayyukafirnaha yaitu dapat menghapuskannya. Wa fil hadis inna sholata ila sholati kafaratul lima bainahuma majidul limatil kabair. Sesungguhnya satu sholat kepada sholat lainnya itu bisa menjadi penghapus dosa bagi antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kita tadi sholat asar, kemudian sholat maghrib antara sholat asar maghrib ini diampuni oleh Allah. Kita nanti sholat isya antara sholat maghrib dengan isya ini dosa ada diampuni oleh Allah. Kita nanti sholat subuh antara isya dengan subuh dosa diampuni oleh Allah. Selama bukan dosa besar. Jangankan sembahyang, biar ketika kita berwudu aja tuh, berwudu asalkan kita pas caranya maka dosa kita diampuni oleh Allah. Wudu itu termasuk kafaratul dzunub, penghapus dosa, asalkan caranya pas. Muha liput, tangan liput, tusuk kepala, ngusap kepala 3 kali, tambahin lagi nangka ini 3 kali. Itu penghapus dosa itu jaraknya. Telinga, batis, semuanya liput, maka itu menghapus dosa. Belum lagi sembahyang, dosa-dosa kecil sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalinya sembahyang? Apa dalinya sholat? Nah, ketika yang sholat 5 waktu bukan hanya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang menjaga sholat 5 waktunya, Allah akan memberikan keutamaan setelah dosa diampuni, maka kesusahan hidup akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera urusannya dilancarkan oleh Allah. Yurfa'an hudayul aish, Allah hindarkan dia dari segala macam kesulitan. Kalau misalnya selama ini rajaki pindah malih, pindah susah, kemudian inya sholat dan sholatnya ini dijaga bujur-bujur. Makanya Nabi kata-katanya mana hafadha, barang siapa yang menjaga bujur-bujur diperhatikan. Orang namanya gak sholat itu bukan hanya sekadar wudu, bukan hanya sekadar sholatnya saja. Mulai di wudu sudah diperhatikannya. Bila wudunya bagus, kemudian sholatnya pun bagus. Bila wudunya pas, insya Allah sholatnya pun pas. Maka disitulah menjadi sebab karena rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa misalnya wajah raja pindah malih bisa jadi sholat kita masih belum beres lagi? Makanya man ahsana sholat faqad ahsana wudu faqad ahsana sholat, man ahsana sholat ahsana Allah ma'isyatahu. Barang siapa memperbaiki wudunya, Allah perbaiki. Apa berarti dia memperbaiki sholatnya? Barang siapa memperbaiki sholatnya, Allah perbaiki rezekinya, Allah perbaiki kehidupannya, Allah perbaiki urusan-urusannya. Nah, jadi sholat 5 waktu ini di samping menghapus dosa, rezeki juga dimudahkan oleh Allah. Nanti ketika dia masuk ke liang lahat, dia meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, maka wa yurfa'u adabul kabri, Allah hindarkan dari adab kubur. Mudah dalam kubur nyaman mereka. Asalkan sholatnya bagus, dihindarkan daripada adab kubur. Enak pulang bila di hari kiamat, di saat orang membagi catatan amal, ada yang menerima lawan tangan kanan, ada yang menerima lawan tangan kiri. Orang yang menjaga sholatnya, Allah akan memberikan catatan amalnya karena disambutnya pakai tangan kanan.
Bila orang menyambut dengan tangan kanan itu berarti dia termasuk min ahli sa'adah, orang yang untung. Ini pertanda bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Tapi bila orang yang menyambut dengan tangan kiri, maka ini termasuk orang yang syakawah, orang yang celaka. Makanya sejak di dunia kita sudah dibiasakan bila urusan baik tangan kanan, urusan kada baik tangan kiri. Ketika kita main julung apapun tangan kanan, makan tangan kanan, minum tangan kanan, jangan dibiasakan makan tangan kanan, minumnya tangan kiri. Coba aja, apa namanya? Kacang makannya basuh, disuruh aja minum. Bawa aja tuh. Jangan sambil makan, sambil makan, minum sambil makan, minum. Jangan dibiasakan sambil makan sambil minum. Orang yang biasa makan sambil minum itu penyakitan. Karena di rumah suap minum, apalagi makan begesakan, minum, itu penyakitan biasanya. Yang bagus itu bila ini habis makan, hanya minum. Mungkin kalau kau bicara gitu. Kembali tangan kanan yang baik latih mulai di dunia, tangan kiri yang tak baik. Nabi apapun yang baik disuruh tangan kanan. Jangan minum tangan kiri. Kenapa? Ujar Nabi, fa'inna syaitan ya'kulu bisimali. Setan tuh makan minum pakai tangan kiri. Berarti bila orang itu di tangan kiri berarti menuruti. Bila menuruti setan berarti kawannya. Bagaimana dia nyambut? Nah, tangan kanan. Tapi biasanya bersedutan bisa tangan kiri kita. Kenapa gerak ramai ikuti sedutannya? Karena enam bujur itu sebenarnya tangan kanan memang tetap, tapi yang nyaman itu tertutup. Tapi kalau mikrofonnya nyaman beda sedutan. Tertutup tak ada. Kalau makanya masih pengajian di rumah tuh pakai mikrofon yang kayak ini juga karena awalnya tertutup yang kayak nambah sedutan juga. Minum dulu. Ayo minum. Allah. Ya. Makanya kita kalau ketika bersalaman adalah di tangan kiri, tidak ada tangan kanan. Tangan kiri dia apa kurang? Memberi duit kawan-kawan tangan kanan, jangan biasa beri duit itu tangan kiri. Menjulung apa tangan kanan, bersedekah tangan kanan, tangan kanan. Urusan kalau baik jangan tangan kiri, mau singus tangan kiri, mau tadi juga mau singus tangan kiri tapi besok mau ya kayak ini terserah orang kawan, didelikan ada no tangan kiri pemausnya tapi habisnya disembuhkan. Nah ini nah itu sama ya bohong tangan kiri juga, tangan kiri aja disitu basuh, jangan dibusuk makan kayak itu nah. Ada yang nama itu, biar orang pernah melihat aja. Ibu bahkan yang kayak itu, kayaknya besar mana orang makan rambut. Tangan begaru jangan tangan kanan, tangan kiri begaru. Kenapa? Ini tangan yang megang makanan, kan harus begaru, megang makanan. Kalau benar-benar pasir. Tangan kanan. Supaya apa? Supaya kita tak biasa karena tangan kanan yang bagus lalu menerima catatan amal dengan tangan kanan. Makanya ketika membasuh wudu apa yuk? Ya Allah ma'adini bi kita, ya Allah ma'adini kita bi yamini, wa hasini yasaran yasra ya Allah. Berikanlah catatan amal, buku catatan amal dengan tangan kanan dan hisab yang sedikit. Bila tangan kanan beruntung pokoknya. Bila tangan kanan beruntung. Makanya anak-anak kita yang mulai dari halus itu terajar, tangan mana bagus. Pahamnya tangan kanan asalkan mulai dari halus, dilajari inya tangan kanan. Tapi yang berokok ada bapak tangan kiri. Bujur berokoknya bilang lama kita makronya itu ada bapak tangan kiri gitu, tangan kiri. Menulis itu bapak tangan kanan. Apalagi kan ditulis mestinya ayat dalam Quran doa kan. Tapi kalau tidak yang enggak awal ya sudah bingung lagi ada sudah. Dia mau kalau dilatih tangan kanan. Nah. Nyaman di dalam kubur kan. Karena di akhirat zaman juga orang ramai jaga sembahyang 5 waktu. Nah jadi salawatul khamsi serta jadi antaranya yang penghapus dosa, ilhidna sayyi'at,
Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus dosa. Ujar Allah Ta'ala kasalawatul khams, seperti salat 5 waktu. Kebaikan apapun bisa menghapus dosa. Ini satu aja contohnya. Tapi kebaikan apapun yang kita lakukan sebenarnya bisa menghapus dosa. Contohnya apa? Kayak sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Makanya ketika kita bersedekah, di samping mendapatkan pahala yang besar, insya Allah dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang ketika di masa lalunya banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, sekarang ampihnya bertobat, paling bagus di mana? Di samping baca salawat, sedekah dia, sedekah. Kenapa? Sedekah ini dapat menghapuskan dosa. Apalagi ketika kita sedekahi orang yang menerima itu gembira, maka dapat jadi menghapus dosa, baik dengan duit kah, dengan makanan kah, dengan apakah, ada di sana. Nang berkah sedekahnya. Ada orang, sudahkah kali ingat di sana? Ada ustaz yang mimpi, ustaznya mimpi, ustaz anu umrah kampang si bulan itu nah. Ustaznya bermimpi malam itu bangun sini, oh mungkin di sini bunga-bunga tidur aja. Malam besoknya guring lagi, tak mimpi lagi. Ustaz umrah kampung si bulan, ustaznya sugih, mudah sugih beradaan. Ada dengar sugih. Sugih dunia sugih akhirat, makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu sugih dunia sugih akhirat gampang. Malam kedua pemimpin lagi, ustaz umrahkan si bulan. Ustaz ini bangun lagi, dua kali aku pemimpin nih. Kayak pada wujudan pemimpinnya nih. Mungkin bunga tidur. Malam ketiga pemimpin lagi, ustaz umrahkan si bulan. Padahal pada kenal, tapi di sahabat nggak ada nama mimpi si bulan bin si bulan umrahkan. Akhirnya yakin sudah, ini bujur. Nah jadi udah sampai 3 kali itu mimpi bujur. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Nabi Ismail, itu berkali-kali mimpi sih dia diulang-ulang. Makanya yakin itu betul-betul datangnya dari Allah. Biar tuh ngomong mimpi yang baik 3 kali, insyaallah benar tuh. Dan kebanyakan mimpi baik itu kalau misalnya bawa wudu bujur, asal wudu aja, durinya. Akhirnya didatangi oleh ustaz orang yang ditunjuk di dalam mimpi tadi. Ketika didatangi oleh ustaz, usahanya orang biasa aja, dipandangi sidin wajah orang tersebut ada tanda-tanda kesolehan, orang biasa aja. Artinya orang ahli beribadah itu ketahuan aja, biar antar orang ahli ibadah dengan ahli ibadah tuh mudir rohnya cocok, jadi mudir kontak-kontakan aja tuh. Makanya hubungan wali dengan wali itu tahu. Saya ada wali, ilal wali tidak tahu wali kecuali wali. Kenapa? Karena memang rohnya sama-sama ahli ibadah, sama-sama taat kepada Allah, sama-sama orang yang dekat dengan Allah, sama-sama orang yang dicintai oleh Allah. Makanya tidak mengetahui wali kecuali wali. Nah, ustaz tadi ketika pertemuan, dilihatnya sih orang yang biasa-biasa aja, rupanya pun biasa-biasa aja, tapi tetap dilaksanakan. Jadi ustaz, aku ini ada bang di sini dia mau umrahkan nikah, aku kaya. Ayo ustaz dia aku naik dia. Siapa yang ada aku diumrahkan kita beradaan di siapa nama di akun aja. Umrah ada gampang, umrah itu yang paling kita incar itu apa? Bukan masalah makam Madinah, tapi kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Itu yang terbesar, bisa ziarah ke makam Nabi. Nabi bersabda dalam satu hadis, "Man zara qabri wajibat lahu syafaat." Barang siapa ziarah kuburku wajib dapat syafaat. Makanya mudahan umrah berdatangnya atau berhaji kan. Namanya haji sudah untuk umrah untuk artinya pernah ziarah ke makam Rasulullah. Akhirnya dibawalah oleh ustaz umrah. Sudah ustaznya membayar dananya, kemudian dibimbing masalah ibadahnya, kemudian di Mekah pun dibimbing masalah tawafnya, sahihnya, semuanya oleh ustaznya. Kemudian pas satu hari setelah tawaf lalu akhirnya nak sholat, ustaz kawannya ulun kamu kasih dan ulun nak sholat, bakal muka sedikit yaitu di belakang makam Ibrahim. Kalau taruh muka orang tahu kalau di sebelahnya. Akhirnya sembahyang di situ. Ketika orangnya sembahyang 2 rakaat, ternyata orang ini meninggal dunia, wafat dalam keadaan sholat. Ustaz ini bingung. Kenapa bingung? Karena orang ini meninggalnya bagus.
jauhnya dari kampung, Allah menyuruh melalui perantara Ustaz untuk ilham dalam mimpi. Jadi artinya dengan perantara Ustaz dibawa ke Mekah untuk menjemput kematiannya yang indah, yaitu wafat di hadapan Ka'bah dalam keadaan sholat, dan itu pertanda husnul khotimah, meninggal di tempat yang baik dalam keadaan mengerjakan amal ibadah kepada Allah. Nah, akhirnya ditahuni oleh Ustaz. Keluarganya nih, amalan orang ini apa? Istimewa, bisa meraih husnul khatimah. Lalu ujar nang bini, laki ulun ini setiap ulun bermasak pasti ucap. Umumnya jangan makanan dulu kita antari dulu nenek nang di sebelah rumah. Ada nenek tua hidup seorangan, tidak ada nang membiayainya, tapi tiap hari kalau 3 kali makan, 3 kali antari gangan nasi dan sarapan. Setiap kali memasak diantari, setiap kali memasak diantari, setiap kali memasak diantari. Nah, ternyata dengan amalan itu, padahal bukan orang istimewa, orang biasa, tapi dengan berkah sedekah makanan bisa meraih husnul khotimah. Makanya jangan pernah meremehkan sedekah, walaupun bersedekahnya sedikit, walaupun misalnya cuma sayur aja. Makanya jangan nanti apabila kamu mau ulah kuah, apabila kamu menyayur banyak kuahnya. Mantalin supaya kau mantalin tetangga, jangan yang mau lasuk tuh nah banyak di kuahnya, tapi jangan ada deh kuahnya. Tetangga tuh mah halu tuh 3 kali budi. Ada tetangga ayam itu mah. Ayam di hadis Nabi kuahnya banyak ditahan orang bujur. Allah, jangan tuh bujur harus senang kayak itu. Artinya maksud Nabi itu banyak menyayurnya supaya cukup berbagi-bagi lawan tetangga. Bababarian lawan tetangga, nyampian bababarian itu menumbuhkan kasih sayang. Akhirnya bertetangga itu bagus kalau pengelahnya. Kalau tetangga itu ada tahu marahnya, harus obat taburan. Pekuringan kada. Tapi baik keluar di rumah gitu, meramal sama meramal, udah bau mancing lawan. Kayak apa yang berkah lawan tetangga kalau baikan. Jangan pengelah di lawan tetangga, kalau berkah kayaknya. Nah, tetangga itu punya hak kalau kita jangan sampai nolak. Nah jadi berat sedekah tadi. Nah jadi sedekah di samping menghapuskan dosa, bisa mengantarkan seseorang kepada husnul khotimah. Nah artinya walaupun ada banyak, tapi kalau istiqomah kita beri sayur kah, iwa kah, apakah. Nah sesuai kemampuan kita. Oh mau wadainya lempeng aja, ayo antari lempeng. Mau wadai pisang goreng, antari pisang goreng. Mau wadai cakuduk. Cakuduk itu orang bahasa kalinya cakuduk kan? Bahasa randangan kan? Namanya kambing kan? Bahasa keluar kan cakuduk kan? Bahasa keluar. Kawan dulu di pesantren itu jangan cakuduk. Cakuduk. Jadi jeruk, aku nesok ada sama bodoh tuh. Sekalinya, itu apa ngarannya tuh? Kulit kambing tadi. Lumba udah baik. Ruyana Abar Yusr Ibni Amr al-Ansari diriwayatkan bahwasanya Abar Yasar bin Amr al-Ansari qala, ini masalah penghapus dosa nih kan. Atatnya imra'atun kasyari tamran, ujar sidin datang ke toko ke seorang perempuan anak menukar tamar. Sidin ini berjualan tamar tuh kurma nang setengah matang. Berjualan sidin ini lah. Sekalinya sidin ini modelnya ada niat kalau baik lawan perempuannya. Faqultu laha, maka aku katakan kepada itu perempuan, inna fil baiti tamran athyaba. Kemanaklah tamar nang tak bagus, kurma nang tak bagus. Di rumahku ada nang tak bagus. Jadi inna fil baiti tamran athyaba min hada. Di rumahku tuh ada tamar yang kualitasnya tak bagus daripada tamar ini. Pada khalat ma'i al-baita, maka masuklah itu perempuan ke rumahku bersama aku. Ternyata setelah masuk di kancing sidin lawan, kemudian faqabil tuha, aku cium dia sidin. Niat kada baik ada sudah. Niat kada baik. Nah, beberapa bibinan itu tadi masuk ke dalam rumah kancing sidin, dicium sidin. Ini bibinian.
Fa'ataitu Abu Bakrin fadzakartu dzalika lahu faqala ustur ala nafsika wa tub wa la tukhbir ahadan. Kan orang Bahari kayak itu. Bila nyata gawe dosa ketakutan, langsung mencari solusinya kayak apa nih supaya dosa diampuni. Maka aku datangi Abu Bakar, kemudian aku ceritakan kepada Abu Bakar. Kemudian ujar Abu Bakar, tutup atas dirimu aja, cukup ikam aja nang tahu ini, jangan dikisahkan ke lain, dan ikam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhbir ahadan, jangan ikam kisahkan orang lain. Pokoknya ikam bila ikam menggawi dosa jangan dikisahkan. Ini adab kita bila menggawi dosa itu jangan dikisahkan kecuali kita tak tahu cara supaya diampuni kayak apa. Dan amun kalau misalnya kita menggawi dosa umpamanya naudzubillah, seseorang umpamanya menggawi dosa dan menyatakan bertobat kepada Allah, lalu ini bertakut ke guru-guru. Kalau ada orang menggawi dosa umpamanya kayak gini, karena usah kisah aku menggawi dosa, bagusnya kita tutupi aib. Makanya dosa itu jangan dikisahkan. Dosa itu selama kalian dikisahkan mudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dikisahkan, dibangga-banggakan, maka itu berat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dikisahkan. Dibangga-banggakan, hati-hati. Manatna bahwa yang ta'in Allah dahuluna bahwa yang barang siapa mengerjakan satu dosa dia tertawa, maksudnya bangga dikisahkan, maka Allah akan masukkan dia dalam neraka keadaan menangis. Ujar Sayyidina Abu Bakar, tutupi, jangan dikisahkan. Ikam cukup bertobat kepada Allah. Tapi sini di dalam hati rasa kada tenang jua. Fataitu Umar fadzakartu dzalika lahu faqala usdur ala nafsik wa tu wala tukhbir ahadan. Kalau datang kepada Sayyidina Umar dikisahkan lagi, wahai Sayyidina Umar, ulun nena tak cium pipinian kayak apa nih, ulun tak hilap kayak apa caranya. Ujar Sayyidina Umar, ustur, tutupi aja sudah. Ustur ala nafsik, cukup ikam aja sudah tahu, jangan dikisahkan. Waktu dan kau cukup bertobat aja, wala tukhbir ahadan, jangan kau kisahkan kepada siapapun. Dua sudah nama usulkan sama. Kata-kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar sama. Kada nyaman juga hati baru deh, kada tenang aja. Kenapa? Karena tergawe dosa sudah. Rasa kada yakin diampuni oleh Allah. Falam asbir hatta ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku merasa kada sabar juga ya sidin, kemudian aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakatu dzalika, maka fadzakatu dzalika lahu, aku ceritakan kepada Rasulullah tentang kejadian itu tadi. Faqala li, kemudian Rasul berkata, "Akhad tarajul ghazir fi sabilillah fi ahdihi bimithli hada." Ujar Nabi, kamu telah mengkhianati orang yang berjuang di jalan Allah dengan kamu mengganggu istrinya. Seperti ini kata Rasulullah. Wa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertunduk lawas, bertunduk Rasulullah sendiri. Bertunduk fanazalat hadhil ayatu faqara'a alayya. Ternyata waktu Nabi bertunduk itu turunlah ayat ini, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan segala perbuatan yang kada baik. Kemudian ya Rasulullah, faqala na'am idha fa innaka fa'alta lima 'amilta. Ya Rasulullah, ya sudah ikam pergi. Dosa ikam sudah terhapus dengan perbuatan baik ikam. Mana perbuatan baiknya? Orang tidak Rasul kamu sembahyang kan ya Rasulullah tadi, baca mengangkat ini, baca mengangkat, dosa ikam sudah diampuni oleh Allah. Dan dengan pekerjaan sholat tadi. Tapi itu sekali aja dan itu pun tak hilang. Membahasilah berartinya ada apa-apa yang jadinya dosa sembahyang hilang dosanya. Kan ini kayak itu Pak. Jangan itu kalau boleh diremehkan, tetap itu dosa adalah. Apalagi dengan bini orang umpamanya bagian anu itulah bayi jualan tapi tak hilang oleh bibinya yang terbumas itu nah dibawanya ke rumah Angkulu itulah Angkulu benar sama nama nukara apa berapa tipis-tipis mau jadi nah ada ke rumah ya lain sebenarnya itu lain lagi itu. Aku berarti tipis-tipis itu lah. Resursnya lah. Oh, kalau ada kami itu terkenal oleh apa berapa ya. Kalau kandangan kan dulu. Kalau nya rantau atau ringping, kalau nya malah taburan itu apa namanya nang kelapon. Nah, biar.
Apa berapa ya? Kamu di sini berapa? Mau bujur di foto berapa itu tipisnya dibuka ini nah halus udah kayak lembaran mana halus sih ya karena di pinggir-pinggir berapa itu nanya bersusun aja bujur pengejar kaya tuh sehingga karena pokoknya sahabat aja nggak perlu semua ada tahu orang nongkrong itu lebihkan nongkrong nah 10 ribu nya 1.000 tipis macam aja ada ya itu apa mati tipis ini apa ya makan dulu mau ya masing-masing ada ciri-ciri jelasin sama Linda amplang ya kalau berbagai dari apa pandangan luhur rantau ano binuang rimpi para dapura kelapon masing-masing ada ciri khas semuanya terbolong apa untuk Zalika Al-Quran itu Quran dan peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Aizatun muta'azzim muta'azzim sebagai nasihat bagi orang-orang yang mau mengambil nasihat. Al-Quran itu jar Allah Ta'ala adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat dan nasihat bagi orang yang mau mengambil sebagai nasihat. Audzalikal hasanat atau yang diberikan kebaikan kafar atau ditunubin taibin sebagai penghapus bagi dosa-dosa orang yang bertobat kepada Allah. Makanya supaya dosa kita lakas diampuni oleh Allah, bagaimana caranya? Maka adalah yang pertama di samping bertobat, perbanyaklah kita berbuat kebaikan. Kenapa? Karena Allah tadi mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Orang ketika bertobat kepada Allah bukan hanya sekedar dia di ibadahnya, hanya dibagusinya, bukan hanya sekedar beramping daripada perbuatan dosa, tapi tetap dibaliknya ditambahinya dengan perbuatan baik lainnya. Ini nama ulah dosa itu lakas diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi orang yang tobat tuh tobatnya baik, perbuatannya baik, ucapannya baik, kelakuannya baik, ini yang bujur tobat. Wasbir ya asyrafal khalqi ala masyaqi ma umirta bih, dan sabarlah wahai yang semulia-mulia makhluk yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Bahasa ditanya sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad atas kesusahan apa yang diperintahkan kepadamu. Kita ini dalam hidup ini harus sabar. Nabi aja disuruh oleh Allah Ta'ala sabar atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah lagi kita? Nah makanya kita dalam bukan hanya menyandang bala musibah sabar, tapi dalam beribadah pun sabar. Bukti sabar di mana kita beribadah kepada Allah. Subuh itu nyaman, mata mengantuk, tetap awak bangun itu sabar. Awak ada tapi nyaman, tetap sembahyang itu ngarannya sabar. Pekerjaan banyak haur gawian, tetap menyempatkan sembahyang itu sabar. Anak halus pengamihan anaknya tetap sidin katu mau mengerjakan ibadah sembahyang itu sabar banget. Ada juga alasan kenapa kalau sembahyang anakku ya masih pengamihan dia tidak mau sembahyangnya karena pilihnya ampi pengamihan dia bisa pengami soalnya ya mau sembahyang anak umur 2 tahun malu sih kalau mencipul dong sih alasan kalau punya anak kan itu jelas pada sembahyang. Mandi juga apa? Mandi di kami anak itu kali basuh aja kami jadi tangan basuh di tangan sudah. Sebenarnya ada kalau yang bayi itu biar ada najis mukhafafah, ada mughalladhah, ada nang ringan, ada nang berat. Nang mukhafafah itu mana? Nah kekanakan laki-laki sebelum umur 2 tahun itu mukhafafah cukup dipercikan aja ke sini nah. Tapi 2 tahunnya tuh kadang makan apa-apa kecuali minum susu. Umur 1 tahun ya, ini Pak Kami itu kan usaha yang disiram beriman, nanti kita kan ini, tapi dia minum susu aja. Ada kita kawah, kenapa umur 1 tahun kan pentol sudah. Apa rasanya pada najis? Pentol dimakannya untuk dimakannya juga. Nah, baru 2 tahun umur sudah kan tahu dipakai. Oh pentol. Nah, biar kayak apa kambingnya ada najis.
Makanya itu najis nang besar sudah itu kan, bukan mughalazah mutawasita. Ada kan najis itu mukhafafah, mutawasita, mughalazah. Nah mukhafafah ya, nah kami katakan belum 2 tahun rakyat bibirnya tetap biar kurang 2 tahun biar bersusu susu jadi minumnya tetap najisnya mutawasita. Harap kami bibirnya nih. Artinya mendadak anak-anak tapi masuk mutawasita itu walaupun minum susu aja. Kalau laki ada, kalau memang ada. Gimana Pak bedanya kalau ada Allah. Nah mutawasita itu ya Pak, ya nang kayak najis, nang kotoran-kotoran itu mutawasita. Nang kami kurang dewasa mutawasita. Mughalazah apa? Mughalazah itu ya nang liur anjing, liur palu anjing itulah mughalazah tuh. Bilanya mukhafafah dipercikan aja selesai, tapi mutawasita nang pertengahan dibasuh bujur-bujur. Kayak kita habis buang hajat tuh dibasuh, bakame itu biar bilanya bakame jangan digisah makan orangnya. Ada kalau bakame itu di pinggir jalan tuh digisah makannya orang ke dinding tuh bisa ada bersih itu dibasuh. Nah, basuh. Ada orang kayak di pinggir pasar. Itu mutawasita. Basuh. Kalau mughalazah caranya kayak apa? Salah satunya pakai banyak 7 kali dibasuh, salah satunya pakai tanah. Maka berapa kan khotib ada salah satunya pakai tanah. Ternyata setelah menurut penelitian kenapa harus pakai tanah? Ternyata najis mughalazah itu nang liur anjing atau palu anjing itu kalau hilang meskipun premusuh biar terbungkus. Bakterinya kayak orang paling mau bilang. Tapi kalau pakai tanah dia sekali aja habis itu basuh 7 kali kan salah satunya pakai tanah bersihnya. Tanah itu menghilangkan najis dengan macam-macam. Tanah itu bagus. Nah, itu menghilangkan. Dan itu sudah diteliti, ternyata memang hanya bisa hilang pakai air mencampur tanah. Nah, itu hikmahnya kan kalau di tanah. Karena kalau pakai sabun ternyata tetap ada. Nah jadi sabar, sembahyanglah sabar. Kita duduk di majlis nang kayaknya, ini sabar deh. Sabar. Kenapa garang panat menghembus maghrib dan sampai isya kena panat. Nah, ada nang duduk nang mulai kayak apa? Ada macam-macam, ada nang tasadar, ada nang mari di kami, macam-macam. Tapi mau juga tahan itu sabar karena tuh. Nah, sabar karena ada nang kawuyuhan siang mengantuk dan guling tersadar. Tapi tetap biar terguling-guling itu berpahala aja ya. Berpahala aja. Nah, itu sabar karena kayak majelis itu lah. Apalagi kami kalau malam Rabu itu bisa sampai jam 10 lewat kalau malam Rabu itu karena isanya lambat benerin. Biasanya jam 10 tutup kalau malam Rabu. Kalau malam Ahad tuh jam setengah 10 tutup. Jam malam Ahad setengah 10 selesai. Kalau malam Rabu bisa jam 10 lewat 15 atau hampir setengah 11 itu lah. Karena bisa lambat. Bisa lambat. Nah, itu mah kalau sampai jam 10 lewat tuh, apalagi orang magawian siang uyuh banyak yang masih dicuri mata. Nah, lalu bapak ingatan waktu kami mengaji itu kami mengaji itu mulai sore nanti luar daripada pesantren kami ngaji itu di luar, artinya kami belajar di pesantren, belajar di luar lawan guru yang lain kan. Ngaji kami mulai sore sampai isya, sore isya selesai. Nah habis isya ada pengajian lagi sampai jam 12 malam. Ulun 4 pernah ada beberapa kali ampih. Kenapa ampih? Kawan menyupannya. Kawan itu kayak guru di hadapan situ. Kawan guru di hadapan situ ambil susunan yang mengelilingi sampai jam 12. Tanggal 12 kalau tuh naik jauh sifatnya meja ambil telepon. Guru tuh tak lapang dia. Rupanya naik jauh apa? Habis itu ampih aja. Nah jadi harga dari jauh malam itu paling isya selesai, dalam isya selesai. Jadi untungnya di Martapura dia habis subuh ngaji sampai setengah 8. Karena jam 8 masuk sekolah sampai zuhur, habis zuhur istirahat, karena habis asar di luar pulang lagi sampai isya. Itu Martapura kayak itu. Kita ngaji luar itu banyak guru alim-alim itu lama aja. Bisa pulang itu sebenarnya sampai mulai jam 8 sampai jam 12 berkali atau sampai zuhur selesai sudah. Habis jam 12 selesai itu bubar dah. Nah, ngaji tambahannya yang berkah.
yang berkahnya banyak tuh rumah-rumah guru itu lah, rumah-rumah guru ngaji di situ. Nah jadi disuruh sabar di dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam menahan maksiat, sabar di dalam ujian. Ujian itu macam-macamnya, kayak kita nih lelakian bila BICB ini penyarikan sabar, BICB ini perambutan sabar, BICB ini perajuan sabar, nah pipinya dia BICB lagi pemalar sabar, BICB lagi pengulir sabar. Sabar aja, tenang aja, doakan aja. Doa seorang istri solehah, alhamdulillah. Jangan doa baik. Atau bacain aja. Baik Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah jadi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang sabar akan disediakan oleh Allah. Maksudnya karena pahala mereka disempurnakan oleh Allah di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang sabar pada saat dan mudah-mudahan berkah hidup di majlis dosa kita diampuni berada Allah. Amin. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala nabi al-fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ونسألك علما نافعا وعلما تقبل ورزقا طيبا اللهم اغفر بكل معتبرنا وقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم